Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Suhaima dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi untuk Kimia dengan dosen pengampu Ibu Diana Fitria, SPD, MSI. Seperti sel-sel eukariotik prokaryotik ini bereplikasi dengan cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA mereka yang identik sebelum pembelahan sel terjadi. Sel prokaryotik yang bereproduksi dengan pembelahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat. Untuk memastikan generasi sel berikutnya memiliki materi genetik yang sama dengan sel induk. Struktur DNA membantu dalam kecepatan dan akurasi dari replikasi. DNA beruntai ganda adalah proses polimer dari dua nukleotida yang terikat oleh ikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk heliks ganda. Nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Tulang punggung fosfodiester terdiri dari gula dan gugus fosfat. Basa nitrogen tersebut adalah sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin, dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen dengan adenin. Ini disebut sebagai pasangan basa komplementer. Heliks ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5-3 relatif terhadap gugus hidroksil dari gula deoksiribosa, dan untai lainnya berorientasi pada arah 3-5. Ini menunjukkan sifat antiparalel dari untai DNA. Pasangan basa dalam struktur DNA memungkinkan replikasi terjadi secara semi-konservatif. Setiap untai molekul DNA digunakan sebagai cetakan atau template dalam pembuatan untai ganda baru. Replikasi dimulai dengan DNA untai ganda yang dipisahkan, dan masing-masing untai asli yang disebut untai induk digunakan sebagai template untuk pasangan basa nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Replikasi DNA terjadi dalam arah 5-3, menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 aksen untai baru. Replikasi DNA dimulai pada area spesifik yang disebut titik mula replikasi atau the origin of replication. Titik mula replikasi menunjukkan area replikasi aktif yang disebut garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik mereplikasi DNA mereka, para ilmuwan mempelajari replikasi dalam model prokaryotik seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi. Setelah garpu replikasi dibentuk, enzim helikase memisahkan untaian heliks ganda dan protein pengikatan peruntai tunggal, menstabilkan wilayah untai tunggal yang baru. DNA girase digunakan untuk memastikan daerah untai ganda di luar garpu replikasi tidak berlilit. Setelah garpu replikasi stabil, DNA polimerase mengkatalisasi penambahan nukleotida baru ke untai aneka yang terbentuk protein lain seperti beta clamps dan clamp exploder, membantu menahan DNA polimerase pada tempat DNA. Urutan pendek RNA yang disebut primer harus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase. Karena DNA polimerase tidak dapat menambahkan nukleotida tanpa primer. Replikasi kedua untai terjadi di saat yang sama. Satu menggunakan sintesis berkelanjutan dan yang satunya terputus-putus. Sintesis berkelanjutan terjadi pada untai induk 3-5 yang disebut sebagai leading strand. Nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3, bergerak terus-menerus menuju garpu replikasi yang memanjang. Sintesis terputus terjadi pada untai induk 5-3 yang disebut lagging strand, dan terdapat segmen yang disebut fragmen Okazaki. Replikasi pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan ujung lagging strand.
DNA polimerase 3 kemudian menambahkan sekuens pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer yang mengisi celah. Ketika heliks dibuka lebih jauh, proses ini berulang sampai seluruh untai direplikasi. DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA, dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang diganti. Setelah leading strand dan lagging strand menyelesaikan replikasi, dua salinan yang identik dari molekul DNA akan dihasilkan. Proses replikasi DNA memungkinkan secara aktif membagi sel bakteri untuk memastikan semua sel anakan memiliki materi genetik yang sama seperti sel induk, memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama. Dengan demikian, populasi bakteri dapat tumbuh, meningkatkan jumlah individu dalam suatu koloni.